Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 12 11 22 12 0062. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan mengenai hidangan khas Indonesia, kuliner khas Indonesia yang menggugah selera menggunakan analisis STP. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Ada siapa aja, boleh diperkenalkan? Nama saya Devina Maura Wulandari dengan NIM 12 11 22 12 0019. Dan perkenalkan, nama saya Mai Artisya dengan NIM 12 11 22 12 12 0077. Nama saya Gemma Handayani, NIM saya 10 11 22 120 65. Meisya Putri 10 11 22 12 0238. Oke, terima kasih. Kita boleh langsung saja ke materinya. Jadi tujuan dari presentasi hari ini yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama ada untuk mengidentifikasi segmen pasar potensial untuk retail kuliner khas Indonesia. Yang kedua, menentukan target pasar utama untuk optimalisasi penjualan dan distribusi. Dan yang ketiga, adanya menetapkan posisi merek yang berbeda dari pesaing retail makanan lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya merumuskan langkah implementasi strategi yang praktis dan terstruktur. Oke, next. Adanya segmentasi pasar di sini. Yang pertama, berdasarkan geografinya. Dari lokasi fokusnya itu, kita berada di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, yang dimana ada kawasannya wisata dan pusat bisnis. Alasannya karena banyak wisatawan lokal atau mancanegara, masyarakat dan juga minat pada kuliner daerah. Dan untuk demografinya itu usianya sekitar 18 hingga 60 tahun. Dan jenis kelaminnya itu laki-laki dan perempuan. Dengan pendapatan per bulannya itu 2 hingga 15 juta per bulan. Dengan statusnya yaitu keluarga, terus profesional, pelajar, dan mahasiswa yang wisatawan yang datang ke kuliner kita ini. Boleh next? Dan untuk analisis pesaingnya, di sini ada pesaing secara langsung, yang dimana toko oleh-oleh kuliner lainnya itu, dan juga gerai makanan khas daerah, dan kelebihannya itu lokasinya yang strategis, variasinya produk yang banyak, terus kelemahannya itu ada di kurangnya menjaga kualitas rasa dan juga harga yang tidak transparansi. Dan untuk pesaing secara tidak langsungnya, adanya toko makanan ringan, minimarket yang menjual makanan siap saji, dengan kelebihannya itu akses yang mudah dijangkau dan juga harga yang lebih murah. Kelemahannya tidak fokus pada kuliner khas daerah, tapi rasa kurang yang autentik. Dan ketiga, faisographic, di mana nilai-nilai itu sangat menghargai kuliner lokal, suka berbagi oleh-oleh, kemudian lifestyle atau gaya hidup, yaitu suka menjelajah kuliner, peduli pada kualitas produk, dan minatnya itu mengenai koleksi makanan khas daerah dalam budaya Indonesia. Dan yang keempat adanya behavioral dengan frekuensi pembeli sesekali untuk oleh-oleh atau acara khusus, dan juga pelanggan yang tetap itu mencari makanan khas yang favorit. Untuk kesempatannya di hari raya, liburan, acara keluarga, kunjungan wisata, dan manfaat yang dicarinya itu mencari rasa autentik, kemudian kemasan yang menarik, nilai kuliner, harga sesuai kualitas. Boleh next lagi? Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Selanjutnya ada target pelanggan, yaitu ada 3. Yang pertama, target wisatawan lokal dan mancanegara. Usianya beragam, mencari oleh-oleh khas Indonesia dengan rasa otentik. Yang kedua, keluarga dan profesional, usianya 25-55 tahun, membeli makanan khas untuk acara keluarga atau makanan sehari-hari. Yang ketiga, ada pelajar dan mahasiswa, usianya 18-25 tahun, ingin mencoba kuliner khas berbagai daerah dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada positioning, yaitu poin permintaan utama. Yang pertama, rasa otentik dari masing-masing daerah asal. 2, kemasan praktis dan menarik untuk dibawa pulang atau diberikan sebagai hadiah. Yang ketiga, harga transparan dan sesuai dengan kualitas. Dan yang keempat adalah menyediakan informasi tentang asal-usul dan cerita di balik setiap makanan. Selanjutnya
Untuk baruan pemasaran produk dan price-nya, yang pertama, kategori utamanya makanan siap saji, makanan kering atau ringan, paket oleh-oleh, bahan baku kuliner yang khas, dan juga variannya ada produk standar dan produk eksklusif dengan kemasan khusus, kualitasnya bahan baku dari daerah asal, proses pembuatan sesuai standar higienis. Yang kedua, price-nya rendang dengan harga 15 sampai 500 ribu. Strateginya paket hemat untuk keluarga, diskon untuk pembelian pasar, dan harga khusus untuk wisatawan dalam kelompok. Baik, selanjutnya ada baruan pemasaran, yaitu 3 place, yaitu lokasi fisik, toko di pusat perbelanjaan, dekat bandara atau stasiun, dan kawasan wisata. Distribusi penjualan online melalui marketplace dan website kami, layanan antar untuk pembelian dalam kota. Yang keempat ada promotion, yaitu online dan offline. Yang online itu konten sosial media tentang cerita kuliner, ulasan pelanggan, kolaborasi dengan influencer kuliner. Yang offline ada bazar kuliner, promosi di area wisata, kerjasama dengan hotel dan travel agent. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada implementasi dan pengendalian. Nah, implementasinya ada 3 langkah, yaitu minggu 1 dan sampai minggu ketiga. Itu siapkan stok produk, perbaiki tampilan toko dan kemasan, latih staf tentang pengetahuan kuliner. Yang kedua, minggu 4 sampai minggu 6, itu luncurkan program loyalitas, mulai aktivitas promosi online, ikuti bazar kuliner. Yang ketiga, minggu 7 sampai minggu ke-9, itu luncurkan layanan pesan antar, kerjasama dengan travel agent, dan evaluasi awal. Nah, untuk pengendaliannya itu kita ada 4. Yang pertama ada pantau penjualan dan permintaan produk. Yang kedua, lakukan survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, periksa kualitas produk secara rutin. Yang keempat, sesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi. Nah, untuk evaluasi strateginya di sini ada beberapa indikator. Indikator suksesnya itu yang pertama, penjualan itu meningkat 25% dalam 3 bulan. Yang kedua, jumlah pelanggan baru itu meningkat 20%. Yang ketiga, rating pelanggan 4,4 dari 5 bintang. Dan yang keempat, jumlah pembelian paket oleh-oleh meningkat 30%. Untuk waktu evaluasi itu setiap bulan dengan rapat kelompok untuk meninjau dan menyusun langkah korektif. Nah, untuk kesimpulan, di sini implementasi strategi STP yang terintegrasi dengan bauran pemasaran 4P dapat membantu toko kemas makan khas Indonesia meningkatkan daya saing, menarik target pasar yang tepat, dan menjadi pilihan utama untuk kuliner khas Indonesia. Fokus pada rasa otentik, kemasan menarik, dan nilai budaya menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.